Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, pada tahun 1979 di kota Vatikan, Roma, diadakan konferensi agama internasional yang dihadiri oleh seluruh tokoh pembesar agama dunia. Dalam konferensi tersebut terungkap bahwa Indonesia merupakan negara percontohan dalam kehidupan toleransi umat beragama. Bahkan Paus II pun mengatakan, Indonesia meskipun terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama, namun hidup dalam kerukunan dan keramah tamahan. Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional tersebut kini tinggal kenangan. Perbedaan tersebut kini sering menjadi pemicu dan pemacu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan, bahkan gontok-gontokan yang mengikis habis nilai toleransi yang selama ini kita jaga, kita perhatikan. Kerusuhan demi kerusuhan akhir-akhir ini mulai bermunculan di berbagai daerah, laksana cendawan di musim hujan. Mulai dari kerusuhan Sambas, Sampit, Ambon, Timur, Poso, Pandeglang sampai Temanggung, Jawa Tengah. Penyebab utama kerusuhan tersebut, menurut pengamat sosial, bersumber dari masalah sara terutama agama. Lantas pertanyaannya, apakah ada agama yang mengajarkan umatnya untuk bermusuhan dan melakukan tindakan kekerasan? Tentu tidak ada. Oleh karena itu, agar perbedaan agama tidak menimbulkan kerusuhan, kita harus membudayakan toleransi antar umat beragama. Mengingat pentingnya hal tersebut, pada kesempatan kali ini dalam Musabaqah Syarhil Quran, izinkanlah kami menyampaikan syarahan dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan mengawali syarahan ini, marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi Surah Al-Kafirun ayat 1-6 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala dinukum waliyadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tersebut. Menurut Imam Asyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul yang berkaitan dengan ajakan kafir Quraisy kepada Rasulullah untuk diajak bergantian menyembah Tuhan masing-masing. 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun lagi menyembah berhala. Maka turunlah ayat tersebut yang menolak keras ajakan mereka. Dengan demikian, Islam mempunyai konsep yang tegas dan jelas dalam kehidupan umat beragama. Dalam masalah muamalah, kita boleh bertoleransi. Namun dalam masalah akidah dan ibadah, Islam dengan tegas mengatakan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan sampai tetes darah penghabisan, tetap La ilaha illallah. Sejarah membuktikan agama Akaton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah agama Amon. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Sementara Islam masuk ke Mesir, tidak satupun rumah ibadah yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, sungguh telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, sungguh telah menyakiti Allah. Sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan agama sadis, Islam bukan bengis, bahkan Islam bukan agama teroris, tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia halaman 184, kata toleransi berasal dari kata toleran, yaitu bersifat atau bersikap yang menenggang dengan pendirian yang berbeda-beda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Dalam Kamus Bahasa Arab, menurut Mujtaba Mustafa, dalam kitab Tasammuh volume 7 halaman 4 menjelaskan bahwa kata yang serupa dengan kata toleransi, yaitu tasammuh dan ihtimal, yang memiliki arti tindakan yang bebas serta kesabaran. Kata tasammuh sendiri berasal dari fi'al sulasi mujarrad bab kelima yang kata asalnya samuha yasmuhu samahan, yang memiliki arti murah hati dan bersikap mudah berbagi. Dengan demikian, jikalau terjadi teror dan pengerobohan seperti di Legian Kuta Bali, Hotel Marriott, dan Kedutaan Besar Australia yang katanya dilakukan oleh orang-orang beragama Islam, di sini kami tegaskan, itu bukan ajaran Islam. Sekali lagi, bukan ajaran Islam. Lantas timbullah pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan agar kerukunan umat beragama di negeri ini tetap terjaga? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah surah Al-An'am ayat 108 berikut ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima
كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha besar Allah lagi agung dengan segala firman-firman-Nya. Firman Allah tersebut mengajarkan kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan, dan memerangi ajaran agama orang lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Silahkan umat Hindu mengamalkan Vedanta, Resi Agatya. Demikian juga umat Buddha. Biarkanlah mereka mengamalkan Dharma, Siddhartha Gautama. Jika setiap pemeluk agama sudah mau menghormati dan menghargai agama orang lain, kami yakin kerukunan umat beragama di negeri ini akan terwujud, sehingga kerusuhan dan kekerasan atas nama agama tidak akan terjadi lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk membina kerukunan umat beragama di negeri ini, kita harus saling menghormati, menghargai, dan bertoleransi sebagai bentuk memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama mengajarkan ajarannya. Dan ingat, jangan pernah mengganggu dan menghina agama Islam dengan cara apapun, sebab Islam tidak pernah mengganggu agama lain. Jika sikap ini kita budayakan, maka kerukunan umat beragama di negeri ini akan segera terwujud. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Di akhir syarahan ini, izinkanlah kami melantunkan sebuah syair. Negeri kita Indonesia beragam bahasa, beda agama, suku, dan budaya. Mari rawat negeri kita dengan semangat yang membara, bersatu padu bersama-sama yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Billahi taufiq wal hidayah, waridona wal inayah. Semastafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.